Halo, perkenalkan kami dari tim PKMKC Universitas Gunadarma. Tim kami bernamakan SRD Team, yang terdiri dari Muhammad Rivaldi sebagai ketua, Abdul Rajak sebagai anggota 1, dan Syahrul Anwar sebagai anggota 2. Dalam kegiatan pelaksanaan PKM, tim kami membuat suatu sistem untuk memprediksi turunnya hujan. Ingin tahu latar belakang idenya? Contoh permasalahannya seperti ini. Jika kita ingin pulang ke rumah, entah dari kampus, sekolah, atau kantor, kita tidak dapat mengetahui cuaca yang sedang terjadi di daerah sekitar rumah kita. Mungkin di awal perjalanan pulang, bisa saja cuaca sangat terik. Namun, sangat tidak menyenangkan bila di tengah perjalanan pulang, hujan datang tiba-tiba. Semua orang pastinya tidak suka kehujanan. Tentunya kita tidak bisa memprediksi hujan yang terjadi di suatu daerah tertentu, bukan? Apakah sedang terjadi hujan, berawan, atau mungkin cerah? Maka dari itu, kami memberikan suatu solusi, yaitu dengan menciptakan sistem pendeteksi hujan secara real time dengan menggunakan machine learning. Dengan solusi yang kami berikan, nantinya sistem akan dapat mendeteksi perubahan cuaca secara real time, serta memberikan peringatan dini dari turunnya hujan. Memangnya ketika turun hujan, apa saja parameter yang menentukannya? Kami menggunakan data dari BMKG sebagai acuan untuk menentukan parameter turunnya hujan. Data kami ambil dari Stasiun Cuaca Klimatologi Bogor dengan rentang waktu pengamatan 1 bulan penuh. Data tersebut kami olah dengan memanfaatkan prinsip machine learning sehingga menghasilkan suatu nilai interval tertentu. Nilai interval dari parameter yang dimaksud ialah suhu dengan nilai interval antara 24,7 sampai 27,7 derajat Celcius. Kelembapan dengan tingkatan 80 hingga 96%. Kecepatan angin yang berhembus dari 0 sampai 4 meter per second. Dan yang terakhir, intensitas cahaya berada di antara 0 hingga 100 lux. Oke, selanjutnya kita akan mulai membahas bentuk desain 3D dari sistem yang kami usulkan. Ini merupakan desain dari alat kami. Berikut adalah contoh tampilan dari OLED display. Kemudian di bagian atas terdapat sensor-sensor yang kami gunakan. Bagian tengah merupakan bagian proses. Bagian bawah terdapat baterai dan pemberatnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara kerjanya. Prototipe akan diletakkan di luar ruangan dengan posisi yang mendukung pengambilan serta pengukuran oleh sensor. Kemudian ketika turun hujan, sensor-sensor yang terpasang akan mulai melakukan pengambilan data sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita akan coba gunakan salah satu data sekunder yang telah kami dapatkan sebagai contoh simulasi. Air hujan akan mengenai raindrop sehingga data menunjukkan bahwa kondisi saat itu sedang terjadi hujan. Selain itu, raindrop sensor akan memicu sensor lainnya agar melakukan pengumpulan data. Data-data dari masing-masing sensor adalah sebagai berikut.
Data-data yang dikumpulkan dari masing-masing sensor kemudian diproses oleh Arduino Nano. Arduino Nano akan memproses data-data menggunakan algoritma machine learning secara timbal balik antara pembacaan dan penulisan data melalui penyimpanan tertentu. Penggunaan machine learning nantinya akan membuat sistem dapat melakukan analisa prediksi cuaca yang tingkat keakuratannya akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya juga data-data yang dikumpulkan. Selain itu, sistem akan dapat memprediksi 3 macam kondisi cuaca. Kondisi tersebut berupa tidak hujan, akan hujan, dan hujan. Setelah itu semua, Arduino Nano akan mengirimkan hasil analisis secara paralel menuju ESP8266 yang merupakan modul komunikasi melalui internet sehingga dapat mengirimkan data-data menuju smartphone secara real-time. Agar smartphone dapat menerima data-data yang telah dikirim dari ESP8266, maka perlu dilakukan pemasangan aplikasi pihak ketiga yang sifatnya free access, yaitu Blink pada smartphone. Berikut adalah contoh data yang ditampilkan melalui OLED display dan smartphone. Satu kesimpulan yang dapat kami sampaikan bahwa sistem ini dapat memprediksi turunnya hujan di daerah tertentu secara otomatis dan juga real time. Diharapkan dengan adanya sistem ini membuat lebih banyak orang agar lebih bersiap dalam menghadapi kondisi cuaca yang unik dan tidak menentu.